Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Riki Irwansyah di channel ini. Bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk dukung channel ini selalu ya dengan cara klik tombol subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman gak ketinggalan kalau channel ini punya informasi terbaru buat kalian semua. Teman-teman sekalian, kali ini kita pengen buat playlist baru, seri baru untuk belajar PHP. Jadi teman-teman yang mau belajar menjadi seorang web developer ataupun back end developer, teman-teman bisa mulai dengan belajar PHP. Karena bahasa pemrograman PHP ini bahasa pemrograman yang cukup populer untuk web developer, teman-teman. Jadi dalam rangka pengembangan website atau untuk menjadi back end developer, banyak sekali pakar-pakar programmer di luar sana itu menyarankan untuk belajar PHP karena masih populer, teman-teman. Walaupun PHP ini sudah lama berdirinya, namun sekarang masih populer dan masih powerful. Oke teman-teman, ada beberapa video nanti yang akan kita bikin dalam rangka untuk membahas mengenai belajar PHP ini. Dan ini adalah pengenalan PHP. Ini video pertama, kita akan belajar mengenai apa PHP itu sendiri dan juga sedikit mengenal sejarah PHP. Dan nanti akan juga saya berikan sama teman-teman syarat belajar PHP. Jadi teman-teman harus penuhi dulu syarat ini untuk belajar PHP ini. Ada beberapa syarat nanti teman-teman yang di pembahasan ini. Nantinya teman-teman nggak perlu khawatir karena di seiring perjalanan video ini nanti akan diajarkan juga sedikit demi sedikitnya seperti HTML dasar, JavaScript dasar, dan lain sebagainya. Akan sedikit demi sedikit diajari. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai pengenalan PHP-nya. Yang pertama, apa itu PHP? PHP atau Hypertext Preprocessor atau dulunya dikenal sebagai Personal Homepage. Jadi ada pengembangan nih teman-teman dari awal PHP itu berdiri. Pertama itu namanya beda dan digunakan hanya untuk script penghitung pengunjung sebuah website dari si penemu PHP ini. Dan lebih jelasnya, PHP ini atau Hypertext Preprocessor sekarang ini adalah sebuah bahasa pemrograman yang digunakan untuk melakukan pengembangan web atau lazimnya disebut web development. Mungkin teman-teman sedang dengar nih, saya seorang web developer atau web programmer, back end developer. Itu semua terkait dengan website, teman-teman ya. Dan lingkungannya namanya web development atau pengembangan web. Jadi inilah sedikit gambaran mengenai PHP itu, teman-teman ya. Karena sekarang ini banyak sekali bahasa pemrograman, ada ratusan bahasa pemrograman yang tersedia di dunia ini, dan PHP adalah salah satunya bahasa pemrograman yang dikhususkan untuk pengembangan web. Ada banyak bahasa pemrograman yang lain yang bisa dilakukan untuk pengembangan web, namun PHP ini lebih dipilih, lebih disarankan oleh beberapa pakar-pakar IT dan juga lembaga-lembaga pendidikan ataupun kursus. Oke teman-teman, kita lanjut. Dan kenapa PHP, teman-teman? Jadi kita sedikit lebih dalam ini menyelamnya kenapa harus PHP. Seperti yang saya bilang tadi, teman-teman, PHP ini merupakan bahasa pemrograman yang sangat populer dalam lingkungan pengembangan web itu sendiri, teman-teman ya. Ada yang namanya WordPress. Mungkin ada dari teman-teman ini punya website dari WordPress. Jadi WordPress ini dibangun dengan PHP, teman-teman. Kalau teman-teman punya waktu ngulik nih codingan yang ada di WordPress, di temanya gitu, akan ada script PHP yang digunakan. Karena memang CMS ini atau WordPress ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP. Dan PHP ini memang terkhusus untuk back end kerjanya, teman-teman. Jadi komunikasi dengan server beda dengan front end programming, biasanya JavaScript yang digunakan. Paham ya teman-teman ya? Dan kita masuk lebih dalam nih tentang PHP. Kita belajar PHP nih, kita juga harus tahu dong sejarahnya gitu kan. Sejarah dari PHP ini. Jadi kalau ditanya kenapa belajar PHP dan siapa sih penemu PHP ini, kita tahu gitu kan. Jadi PHP ini, teman-teman, dibuat oleh Rasmus Lerdorf itu pada tahun 1995. Jadi udah lama sekali PHP ini. Mungkin bahasa pemrograman PHP ini lebih tua dari kita semua ya teman-teman, tapi masih tetap populer sampai sekarang. Pada waktu itu PHP ini bernama Form Interpreted atau FI gitu ya.
yang seperti yang saya bilang tadi teman-teman, hanya berwujud script doang gitu kan untuk mengolah data yang ada di website oleh si Pak Rasmul Edorf ini. Dan berkembang sampai sekarang dirilislah PHP terbaru. Itu sejarah singkatnya teman-teman ya. Panjang sekali sebenarnya sejarahnya. Jika teman-teman pengen tahu sejarahnya lebih dalam, teman-teman bisa klik di link deskripsi di bawah video ini. Nanti di link tersebut akan diarahkan ke website yang akan membahas sejarah-sejarah dari PHP ini. Nah, sekarang kita masuk nih di syarat-syarat belajar PHP ini. Jadi sebelum kita terjun lebih dalam nih ke video-video selanjutnya, pembahasan selanjutnya, teman-teman harus memenuhi ini dulu teman-teman ya. Yang pertama itu kemauan. Kenapa kemauan? Kemauan atau niat ya teman-teman. Karena kalau nggak ada ini ya kita nggak bisa maju belajarnya. Jadi teman-teman harus punya tekad dan juga punya niat yang baik untuk mulai belajar bahasa pemrograman PHP. Jadi ketika teman-teman sudah punya kemauan yang kuat dan niat yang kokoh, mungkin akan ada badai nanti, istilahnya itu ada gangguan-gangguan, mungkin ada trial dan error yang bakalan teman-teman temui ke depannya. Teman-teman masih tetap kokoh karena kemauan teman-teman kuat dan niat teman-teman juga baik juga. Itu aja dulu yang dipegang teman-teman, kemauan dan niat yang baik. Yang selanjutnya HTML, CSS, dan JavaScript dasar nanti akan kita pelajari seiring berjalannya video ini. Karena PHP ini teman-teman bekerja diiringi dengan bahasa-bahasa ini seperti JavaScript, terutama yang paling banyak kita bakalan berhubungan dengan HTML teman-teman. Jadi mungkin di awal-awal video kita akan bahas PHP itu sendiri, kita nggak pakai HTML, kita nggak pakai CSS, tapi seiring berjalannya waktu, seiring video ini, pembahasan ini akan kita bahas sedikit demi sedikit. Karena yang perlu kita ketahui adalah dasar-dasarnya saja teman-teman. Baru nanti setelah series ini berakhir, kita bikin yang lebih advance-nya, yang lebih pastinya yang lebih complicated daripada pembahasan ini. Dan yang terakhir adalah rasa ingin tahu yang tinggi. Kenapa saya tambahkan ini teman-teman? Karena saya sendiri ya berkaca dengan diri saya sendiri saat saya belajar bahasa pemrograman PHP atau bahasa pemrograman yang lain lah. Kalau kita nggak punya rasa ingin tahu yang tinggi, kita hanya mentok di situ aja teman-teman. Karena bahasa pemrograman ini sendiri akan terus berkembang. Kita lihat PHP ini teman-teman. Dari awalnya FI, terus berkembang sampai sekarang. Kalau kita hanya tahu di batas itu saja, misalkan teman-teman belajar PHP sekarang nih di PHP versi 7. Mungkin PHP versi sekian nanti mungkin sampai di PHP 9, 10. Sekarang ini kan sudah masuk di PHP 8 teman-teman. Akan ada sintaks yang berubah, ada beberapa function yang berubah cara penulisannya, dan ada tambahan built-in functionnya, ada tambahan kemampuan dari PHP itu sendiri. Tentunya program ini bakalan terus dikembangkan seiring berjalannya waktu. Nah, jika teman-teman nggak punya rasa ingin tahu yang tinggi, maka teman-teman cenderung akan ketinggalan. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, di part pertama ini di pendahuluan, di pengenalan PHP, seperti itu aja dulu teman-teman ya. Mungkin akan terlalu panjang, kita sengaja nggak bikin videonya panjang-panjang agar teman-teman lebih efektif belajarnya. Jadi itu aja untuk video pertama. Nanti di video kedua kita akan mulai menginstalisasi PHP-nya, web servernya, dan juga memulai program pertama kita di PHP. Oke teman-teman, sekian dulu untuk pembahasan di part pertama. Silahkan teman-teman lanjut ke part kedua. Sampai jumpa di part kedua teman-teman ya.